Idol, selamat datang di Nurhai Channel. Yeay, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Udah lama nih Nur nggak buat video. Kali ini Nur akan buat video bareng Mila Citrani. Apa kabar nih? Baik. Udah lama banget kita nggak buat video. lama Sebelumnya banget. kita buat video mengenai kuliah kerja full time ya. Betul banget. Ada di deskripsi box kalau kalian yang belum tonton. Gimana Mil selama lo dulu kuliah kerja barengan tuh ya full time? Gimana nih hasilnya dalam proses kemarin? Alhamdulillah, Mila mau ngasih tahu kalau Mila sekarang udah lulus kuliah dan alhamdulillah juga bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Itu 4 tahun. Selamat guys. Kalau kalian belum tahu, Mila itu lulusan pendidikan matematika. Iya, Karena backgroundnya pendidikan, gimana nih kerjanya itu sesuai nggak sama jurusan lo? Nah, di video sebelumnya kalian bisa tonton tuh aku tuh kerjanya tuh sebagai apa sebelumnya. Jadi pas saat masih kuliah itu aku bekerja di salah satu perusahaan retail selama 4 tahun karena selama kuliah itu memang juga sambil kerja. Jadi benar-benar aku juga berterima kasih banget sih sama retail itu yang memperkerjakan aku karena aku bisa menjadi dari diri aku yang sekarang kayak gitu. Terus gimana langsung ngajar di sekolah atau bisa kan di bimbel juga tuh? Gimana atau les-les dulu atau gimana? Nah jadi pas saat lulus kuliah dan sudah meresignkan diri dari retail, aku nggak langsung ngajar di sekolah, tapi ngajar di sebagai guru bimbel di salah satu yayasan juga, yayasan bimbel yang ada di Bedahan di Sawangan. Jadi nggak langsung menjadi mengajar di sebagai guru di sekolah gitu. Jadi sebagai guru bimbel dulu selama 1 tahun gitu. Yang penting Sebagai batu loncatan ya? Iya, sebagai batu loncatan juga, sebagai pengalaman sih, mencari pengalaman juga. Itu harus sih. Terus gimana? Setelah 1 tahun resign dari privat itu, lanjut ke? Setelah di privat itu aku lanjut karena sudah habis kontrak 1 tahun. Jadi nah alhamdulillahnya lagi nih akhirnya terus dapat panggilan kerja juga sebagai guru infal. Iya, guru infal di salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Depok. Infal itu sebagai guru pengganti karena ada guru yang melahirkan cuti gitu, melahirkan atau izin sebagainya. Jadi aku menggantikannya menjadi guru infal selama 2 bulan kayak gitu. Itu infal anak SD? Anak SD sekolah dasar di daerah Depok. Berarti cuma 2 bulan doang? Iya, hanya 2 bulan doang. Itu sebenarnya nekat sih, nekat karena harusnya. Jadi tuh bimbel ini juga sangat-sangat membuka peluang gitu ya bagi aku untuk sebenarnya belajar gitu. Kalau mau memperpanjang kontrak pun juga nggak masalah. Tapi aku lebih memilih untuk mencari pengalaman yang lain mumpung masih muda juga gitu kan. Pengalaman itu harus terus dikejar ya. Iya, dan background aku kan juga pendidikan matematika. Sedangkan di bimbel itu memang semua pelajaran gitu harus kita kuasai. Jadi memang pengen sesuai dengan background pendidikan aku sih gitu. Makanya aku menerimalah gitu tawaran sebagai infal di sekolah dasar. Oke. Di sekolah dasar itu cuma 2 bulan. 2 Berarti bulan. setelah itu lo loncat kemana lagi? Kita loncat-loncatin sama Mila nih. Iya, jadi dari setelah privat ke SD, terus kemana lagi? jadi lu lulus kuliah tuh tahun berapa ya Mila tuh? 2022 kalau nggak salah ya. 2022. Iya 2022 ya. 2022 terus di privat itu 1 tahun sampai 2023. Abis itu dari 2023 itu infalnya cuma 2 bulan. Nah, nganggur seminggu. Nganggur dulu tuh seminggu. Habis kan karena habis infal itu gurunya udah masuk kembali kan, sudah bisa pulih kembali habis melahirkan. Otomatis Mila udah nggak di sana lagi. Jadinya ya udah nyari-nyari kerjaan dulu tuh seminggu, ya kan? Nyari kerjaan seminggu. Terus alhamdulillahnya qadarullah Mila dapat panggilan kerja lagi di salah satu SMP negeri yang ada di Depok gitu. SMP negeri. Iya, SMP negeri dan memang sesuai dengan jurusan Mila karena dibutuhkannya guru matematika gitu. Jadi sekarang alhamdulillah masih mengajar di sekolah SMP negeri itu gitu sebagai guru matematika. Keren banget. Terus gimana Mia setelah lo ngajar privat SD SMP itu yang paling susah
ngajar kepada siapa tuh? Kalau dibilang ngajar yang paling susah itu di tingkatan apa, semua tuh punya ada kategorinya, kayak memang ada kesulitan, ada kemudahan setiap tingkatan gitu. Cuman pengalaman Mila yang di bimbel, karena di bimbel itu memang kita semua tingkatan dari kalistung, dari SD, SMP gitu kan. Yang paling susah adalah memahami kemampuan belajar mereka. Karena Semuanya setiap orang beda-beda. Karena setiap kemampuan anak itu berbeda-beda cara belajarnya. Jadi mau dia SMP, mau dia SD ataupun bimbel, yaitu cara yang paling sulit yaitu memahami belajar pada anak kayak gitu. Gitu sih, Nur. Berarti nggak ada yang sulit ya kalau kita berusaha untuk memahami. Iya, betul. Kalau misalnya kita mau belajar terus, memahami dengan sabar, apalagi kalau guru memang harus benar-benar sabar, dilatih banget kesabarannya. Kita tuh harus tahu nih si anak itu cara belajarnya itu bagaimana gitu yang bisa diterap oleh mereka kayak gitu. Jadi kesulitannya dan pengalaman mengajar dari semua tingkatan memang ada kesulitan, ada kemudahan gitu. Yang penting kita bagaimana tahu memposisikan diri kita dan penanganannya kayak gitu aja sih. Terus teknik-teknik apa sih yang lo pelajarin? Apakah semua teknik berbeda atau sama nih ketiga jenjang itu? Tekniknya berbeda-beda pastinya karena mereka beda umur kan. Kalau di privat apa namanya dia sih aman aja, karena kan kalau privat itu lebih ke orangnya sedikit. Jadi lebih bisa untuk masih bisa untuk kondisikan gitu ya. Kalau di SD, pas pengalaman di SD itu karakter anaknya tuh luar biasa, unik-unik banget. Kayak mereka tuh nanya, walaupun kita udah kasih tahu, mereka nanya berulang-ulang kali. Terus kayak kita tuh, misalnya anak-anak buka ya halaman 165, nanti ada lagi nanya, Bu, halaman berapa Bu? Gitu, Bu, yang mana Bu? Gitu, jadi rame. Terus kalau misalkan di SD juga, kita tuh harus lebih aware ya, lebih care gitu loh, lebih care. Kayak si anak itu memang kayak ada masalah atau apa kan, kalau dari rumahnya misalkan dia udah ngamut nih, sampai sekolah tuh ngamut. Jadi kitanya harus ngomong, kita harus ngomong. Terus ada misalkan dia kesulitan menulis, masih ada yang kesulitan menulis, masih ada yang kesulitan membaca, berhitung. Nah itu benar-benar jadi guru SD itu luar biasa banget sih ya. Selain dia memang namanya sekolah dasar, memang kita guru SD itu mengajar dari dasar. Harusnya sih SD sekarang itu memang sudah mampu baca gitu, udah mampu berhitung, tapi ada kemampuan anak yang berbeda-beda. Itu dari segi SD, kan anak-anaknya masih rame, ceria gitu, happy. Kita juga harus happy. Kalau SMP itu dia udah tahu segi emosional, udah agak lebih mateng gitu ya. Tapi labil. Masih sering ikut-ikutan gitu. Rasa penasarannya tinggi. Mereka kadang udah bisa, kalau kita marah mereka udah tahu kalau kita marah. Kalau kita misalkan lagi happy juga dia tahu, bisa menilai perasaan kita. Tapi mereka pun juga labil, kadang masih ikut-ikutan temennya, kadang gampang ke distract juga kayak gitu. Nah anak-anak SMP itu seperti itu. Tapi perbedaannya kan Mila kan ngajar matematika ya. Guru matematika tuh identik galak. Tapi ya sendiri dari anak gak galak banget ya, mukanya tuh kalem banget. Iya, identik tuh galak. Tuh kalau galak gimana mukanya? Paling melotot. Mana mataku. Kayak gitu. Iya, jadi tuh di SMP itu kayaknya anak-anak SMP tuh harusnya nggak, sebenarnya penanganannya tuh bukan galak ya, tapi lebih ke tegas. Lebih tegas. Dan mereka tuh ternyata nggak, kalau kita ngomel-omelin ya, justru nggak nerima kadang. Malah justru kita harus ngasih taunya dengan ada caranya gitu, ada step by step. Soalnya kalau misalkan lo galak sama itu anak makin kesel, makin males, makin menjadi gitu. Kadang makin males masuk pelajaran yang Bu Mila kayak gitu. Iya, jadi kita harus punya tekniknya gitu. Punya tekniknya gimana nih? Oh, nih anak nih misalkan nggak suka nih pelajaran matematika gitu. Nah, tekniknya itu sih biasanya kayak tanya permasalahan dalam dirinya dalam belajar. Biasanya Mila tuh selalu nanya, kamu kenapa nggak sulitnya di mana? Kesulitan dia itu di mana dalam belajar gitu. Itu aja sih perbedaannya. Keren. Terus lingkungan sekolah nih gimana nih? Lingkungan sekolahnya. Nah,
karena jujur Mila udah terbiasa kayak beradaptasi mungkin ya, bahasa itu beradaptasi dari lulus sekolah SMK, terus udah mulai bekerja, lingkungan bekerja tuh kayak oh kayak gini udah tahu, kayak paham dengan sendirinya gitu. Saat masuk kuliah, oh lingkungan kuliah tuh kayak gini gitu. Terus masuk nih dunia mengajar, oh ternyata mengajar juga kayak gini. Sebenarnya nggak sulit, kalau di jalannya tuh nggak sulit, semuanya happy aja. Tapi memang awal-awal beradaptasi itu sangat luar biasa ya. Sangat menyakitkan. Sangat luar biasa kalau kita baru masuk ke suatu kerjaan, otomatis berubah lagi tuh kebijakannya gitu. Dari mungkin yang Mila kerja pertama di retail, bagaimana kebijakan di retail gitu kan, lingkungan itu sangat berbeda sama pendidikan sekarang di sekolah pun punya kebijakan yang beda lagi. Itu susahnya saat kita beradaptasi sih dengan lingkungannya. Tapi untungnya semua rekan-rekan kerja yang ada baik-baik semua, nyaman, jadi kita sambil bisa berprogresi belajar kayak gitu. Yang namanya beradaptasi itu kan kemauan diri kita. Kalau kita emang nggak mau, ya nggak akan kita beradaptasi dengan yang lain, nggak akan nyampur dengan yang lain. Terus Mil, kan udah pada nonton nih, terus mereka ternyata tertarik. Tipsnya apa nih kalau misalkan kita mau jadi guru? Gitu. Sesuai dengan background pendidikan kita lah intinya. Tips and triknya pertama, kalian tuh sebenarnya harus kenal diri kalian sendiri gitu. Kalian mau kalau misalkan belum kuliah, harus tahu dulu kemampuan skill kalian tuh lebih dominan di mana, ya kan? Terus kalau yang sambil kerja juga, kalian otomatis kan harus menyeimbangkan ya antara kuliah kalian dengan kerjaan kalian. Nah, diri kalian tuh yang tahu sendiri, yang bisa menentukan kayak mau ambil kuliah di mana, jamnya yang sesuai dengan pekerjaan kalian, dan jurusannya harus yang sesuai juga dengan kemampuan kalian. Jangan sampai kalian udah di pertengahan jalan nanti sia-sia karena nggak sesuai dengan jurusannya. Nah, jurusan yang kalian pilih juga, kalau Mila ya, itu kayak udah memperhitungkan nih untuk kedepannya gitu. Kalau Mila kan ambil pendidikan matematika, ya sudah diniatkan memang, sudah melihat kemampuan diri sendiri. Kalau Mila tuh memang kelebihan atau dominannya tuh di ngajar kayak gitu. Oh yaudah, berarti Mila mau sungguh-sungguh ngambil pendidikan matematika kuliahnya. Setelah itu sudah lulus, mau jadi guru kayak gitu. Jadi memang harus diniatkan dari awal gitu. Tapi kan ada juga sih memang yang berubah gitu ya, saat udah dijalanin terus berubah. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting kita tuh tahu tuh diri kita sendiri, kita tuh mau kemana arahnya, mau bagaimana gitu. Jadi nggak ada tips and trick yang khusus, yang penting kita tahu kenal diri kita sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalkan tips and trick jadi gurunya itu sendiri, kuncinya sabar. Sabar aja, sabar, dan banyak belajar. Karena guru sekarang itu tantangannya banyak. Kita tuh kan selalu perubahan kurikulum. Nah, itu yang memang jadi tantangan juga buat guru-guru muda maupun guru-guru yang sudah lama gitu bergelut dalam bidang pendidikan. Jadi kita tuh harus banyak belajar, banyak menambah ilmu dari webinar, dari aplikasi manapun, dari informasi manapun kayak gitu, agar kita tuh nggak ketinggalan teknik-teknik mengajar yang baru gitu. Apalagi zaman sekarang kan anak-anak udah pinter, kritis gitu kan. Nah, jadi guru itu kita harus bukan murid aja yang belajar, kita juga harus tetap belajar gitu, mengenai gaya belajar anak, mengenai karakter si anak, bagaimana membentuk karakternya, terus bagaimana kita tahu nih, apalagi kalau sekolah itu banyak yang muridnya ya, jadi beda sama bimbel. Kalau bimbel kan kita bisa kondisikan karena muridnya sedikit, tapi kalau di sekolah itu muridnya banyak. Nggak mungkin dong satu-satu kita tahu banget orang. Nah, itu dia, itu benar-benar tantangannya di situ. Makanya kita harus bisa mengelompokkan sih, kan kemampuan anak tuh beda-beda ya. Jadi gimana nih cara belajar yang baik itu bagi anak-anak itu. Jadi nggak ada tips and triknya banget, tapi harus benar-benar kenal diri kita, berusaha
maka kita sampai tujuannya. Gitu. Iya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau sesuai dengan jurusan ataukah cita-cita mau jadi guru, harus sabar dan mengenali jadi diri kalian sendiri. Iya. Gitu. Guys. Gimana kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar, nanti dijawab langsung oleh Mila melalui komentar. Iya, Bisa dia betul. suka jawab soalnya. Iya. Suka ngecek nih udah berapa nih yang nonton gitu. Iya. Mil, makasih ya Mil. Iya, makasih juga, ya ampun. Oh iya, Nur itu salah satu sahabat yang tahu banget proses Mila dari kecil ya. Dari bayi. Soalnya kita udah sahabatan dari kecil lah ya. Iya, soalnya pas di lahiran gue dateng. Iya benar. Nengokin ya. Satu bida lah ya, pokoknya benar-benar tahu banget proses Mila dari awal sampai sekarang ini. Dan Mila juga sebaliknya gitu ya, memang tahu juga prosesnya dia kayak gimana. Pokoknya keren banget. Iya, keren banget Mila. Oke guys, jadi begitu aja keluh kesahnya Mila di video ini. Kalau kalian mau tanya-tanya, pokoknya di kolom komentar aja. Oke? Oke. Bye-bye. Bye-bye.